Selama beberapa hari, tim Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN bersama akademisi dari Universitas Indonesia melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemantauan studi kualitatif di 7 wilayah pesisir dan perbatasan. Pendekatan yang digunakan bukan hanya sekedar survei, tetapi juga menggali kehidupan sehari-hari masyarakat, nilai budaya, serta praktik sosial yang berkembang. Melalui budaya gotong royong, nilai kekeluargaan, serta ketaatan pada tokoh adat dan agama, masyarakat diajak untuk melihat narkoba sebagai ancaman bersama. Dari sinilah terlihat bahwa kekuatan budaya lokal dapat menjadi benteng ampuh melawan peredaran gelap narkoba. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara didampingi Direktur Informasi dan Edukasi BNN serta dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia melakukan kunjungan langsung ke salah satu kampung tematik yang sebelumnya dikenal rawan peredaran gelap narkoba. Dalam kunjungan ini, rombongan meninjau lokasi-lokasi yang pernah dijadikan tempat transaksi. Beberapa titik gelap seperti gorong-gorong dan jalur tersembunyi masih meninggalkan jejak aktivitas jaringan pengedar. Harapannya jelas, kampung yang dulunya rentan bisa bertransformasi dengan intervensi yang terarah, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat. Kampung ini perlahan dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas dari ancaman narkoba. Inilah bukti bahwa kolaborasi lintas sektor akademisi, aparat, dan masyarakat adalah kunci perubahan. Langkah berikutnya adalah memperkuat dukungan pemerintah daerah. Direktur Informasi dan Edukasi BNN beserta jajaran melakukan kunjungan ke kantor Bupati Tanah Tidung. Dalam kesempatan ini, beliau bertemu langsung dengan Wakil Bupati beserta jajaran pejabat daerah, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Pertemuan ini bukan hanya sebatas silaturahmi, melainkan sebuah forum advokasi. BNN mendorong agar program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Melalui audiensi ini, pemerintah daerah mendapatkan bekal pengetahuan serta strategi implementasi P4GN yang konkret. Mulai dari penyusunan regulasi, pengalokasian anggaran khusus, hingga pembentukan Satgas Anti Narkoba di tingkat kelurahan dan kecamatan. BNN percaya, tanpa keterlibatan pemerintah daerah, upaya pencegahan tidak akan maksimal. Karena itu, sinergi antara BNN, kepolisian, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga generasi muda sangat ditekankan. Hanya dengan kerjasama erat, ancaman narkoba dapat ditekan dan dicegah sedini mungkin. Melalui kegiatan pendampingan, pemetaan masalah, dan advokasi, BNN berupaya menghadirkan strategi pencegahan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Pendekatan budaya sehat bukan hanya sekedar jargon, melainkan solusi nyata yang lahir dari kearifan lokal. Inilah wujud nyata semangat War on Drugs for Humanity. Semangat yang menempatkan manusia sebagai pusat perjuangan agar setiap desa, setiap keluarga, dan setiap individu memiliki daya tangkal terhadap narkoba. Bersama pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, BNN berkomitmen menjadikan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Ini apa? Taruh dompetnya Pak Iswan aja. Fase. Iya, kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Juan Yaing SH, pangkat Ibtu, jabatan sekarang sebagai KBO Narkoba Polres Tarakan. Saya bertugas di Satres Narkoba Polres Tarakan sudah bulan Juli tahun lalu, dan untuk kegiatan kami di sini mulai dari Januari 2025.
kegiatan yang kami lakukan di sini tidak lepas dari anak-anak yang ada di wilayah RT 10, 12, dan 13. Untuk keadaan sekarang sudah banyak perubahan ya, dan dibandingkan dari dulu itu wilayah ini memang dikenal dengan wilayah kampung narkoba yang disebut dengan timbunan, di mana orang-orang di sini ini bisa kita lihat seperti tadi kita udah jalan bersama, banyak sekali sampah di mana-mana, karena mayoritas masyarakat di sini juga mereka nelayan. Ibu rumah tangga, mereka kesehariannya hanya di rumah. Nah, semenjak kita melakukan kegiatan di sini, kita memberikan pelatihan untuk ibu-ibunya supaya mereka mempunyai keahlian, memberikan mereka pelatihan membuat kue, membuat keripik pisang, membuat keripik tempe, membuat amplang, membuat jamu, dan alhamdulillah hasil kerajinan mereka sendiri bisa mereka jual dan mereka produksi. Dan sekarang mereka sudah bisa mensuplai ke tempat-tempat restoran kecil seperti itu. Awalnya kehadiran kami di sini, anak-anak ini takut dengan kami. Apalagi kami menggunakan uniform resmi, menggunakan baju dinas itu, mereka menghindar, mereka sembunyi, malah menutup pintu pada saat mereka melihat kedatangan kami. Namun kami tidak patah semangat, kami tetap optimis, kami bisa merubah tempat ini. Akhirnya kami merangkul anak-anak ini dengan cara kami mengajak mereka berolahraga, voli, karate. Selain itu kita sering mengajak mereka bermain secara kecil-kecilan supaya komunikasi kita dengan mereka lancar. Akhirnya berjalannya waktu kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, mereka sudah bisa berinteraksi dengan kita. Yang dulunya mereka tidak pernah berinteraksi dengan orang, yang mereka takut bertemu dengan orang lain. Dengan adanya kehadiran kita di sini, mereka akhirnya terbuka dan menerima, ternyata ada loh orang yang perhatian sama kami, ternyata masih ada orang baik yang mau merangkul kami, mengajak kami untuk bermain. Ternyata oh ya seperti ini loh dunia luar. Tantangan yang kita hadapi pasti ada. Awal mulanya masyarakat tidak kenal dengan kita, masyarakat merasa risih dengan kehadiran kita di sini karena memang biasanya yang sering melaksanakan kegiatan di sini itu adalah dari Sabara. Mereka melakukan patroli rutin di sini. Namun karena ada inisiasi dari Bapak Kapolda, Pak Hari, beliau mempunyai konsen khusus di sini untuk merubah kampung ini yang dulunya kampung narkoba menjadi kampung tematik warna-warni, sehingga beliau membuat program-program yang bisa merubah kampung ini menjadi kampung tematik. Yang pertama itu ada program sosial, yang kedua itu ada program UMKM, yang ketiga itu infrastruktur, yang keempat itu karakter pendidikan anak. Nah, di karakter pendidikan anak ini kami merangkul anak-anak kecil ini. Sedangkan untuk sosialnya kita mengajak ibu-ibu itu untuk bekerja sama. Ayo kita melakukan kebaikan di sini dengan cara melakukan kebersihan, kerja bakti supaya wilayah ini menjadi bersih. Sedangkan untuk infrastruktur bisa kita lihat di sana sudah ada gapura, di sini sudah ada warung Kamtipmas, pos kamling, di mana semua ini kita sediakan untuk memfasilitasi anak-anak ini agar mereka punya tempat untuk belajar, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Beni. Saya jabatan saat ini menjabat sebagai Kasat Bimas Polres Tarakan. Beserta rekan saya, Pak Babin, silakan. Ya, nama saya Iswan Nur Akbar untuk pangkat Aibtu. Saya bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Kelurahan Sungai Pantai. Sejauh ini, selama ini pengamanan ke anak-anak atau wilayah Sungai Pantai ini ya dengan cara kita memberikan himbauan-himbauan, sosialisasi kepada masyarakat, kemudian kita mengajak kepada anak-anaknya untuk belajar, kemudian mengaji dan sebagainya, sarananya. Kemudian pada malam hari dilaksanakan patroli, kemudian pengaktifan satkamling, kemudian dalam pengawasan oleh
kami, Pak Babin Kamtipmas, serta stakeholder lainnya, sehingga pimpinan-pimpinan saling mendukung, saling bekerja sama untuk menciptakan bagaimana situasi di sini agar tetap aman dan kondusif. Alhamdulillah kalau hubungan kami dengan masyarakat sangat bagus dan kami hampir tiap hari ada kunjungan ke sini. Malam pun misalnya untuk mengontrol satkamling, sekalian pantau wilayah sekitar, guna berinteraksi dengan warga sekitar. Kalau yang di wilayah sini khususnya di RT 9, 10, 12, dan 13 yang termasuk ke dalam kampung tematik itu, yang sebelum-sebelumnya yang dikeluhkan adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ada kasus pencurian yang kecil-kecilan, terus ada sedikit pertikaian macam perkelahian tapi nggak sering terjadi. Sedikit saya tambahkan, di samping itu juga dengan adanya seperti itu, kami hampir setiap malam melaksanakan patroli oleh dari Sat Samapta Polres Tarakan. Jadi setiap hari, setiap malam melaksanakan patroli keliling, baik itu di lingkungan Sungai Pantai maupun di lingkungan lainnya yang ada di wilayah Polres Tarakan. Demikian. Alhamdulillah untuk kondisi sekarang dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, sebelum terbentuk kampung tematik, itu sangat bagus sekali, turun drastis peredaran narkoba secara signifikan. Mungkin masih ada tersisa mungkin sekitar 15% atau 10%. Itu pun peredarannya sekarang melalui kolong-kolong rumah secara tersembunyi, tidak lagi secara terbuka. Harapan kami mudah-mudahan masyarakat ini merasa aman, nyaman, sejahtera. Kemudian dari hal-hal yang lainnya tercipta situasi yang saling membuat rasa nyaman dan demikian. Harapan kami semoga masyarakat bisa bekerjasama dengan pihak keamanan yang dalam arti yang ini kami dari Polri dan stakeholder lainnya agar bisa menciptakan keamanan yang kondusif secara menyeluruh.